ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, wilayah utama Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Guru, Luo Feng terkejut melihat siluet di dalam ruang tamunya, itu adalah manusia kera lapis baja emas Kaisar Truyan. Ketika Truyan melihat Luo Feng, dia tersenyum, kamu akhirnya datang. Anda mencari saya guru? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Babata yang duduk di bahu Luo Feng berkata dengan suaranya yang menusuk, Luo Feng, surat itu dikirim oleh gurumu. Saya mengirim surat untuk membuat Anda datang ke alam semesta virtual secepat mungkin. Benar kata Yan. Luo Feng tersenyum, saya harus mengatakan, saya baru saja membunuh Pansi, baru saja menyelesaikan misi poin tertinggi level 1, saya terkejut setelah menerima surat. Saya pikir putusan misi keluar secepat itu akan mungkin harus mengambil beberapa waktu setelah semua. Kamu sudah menyelesaikan level 1? Benar Yan mengerutkan kening. Luo Feng mengangguk. Katakan padaku, benar Yan memerintahkan. Ya guru, Luo Feng menjelaskan seluruh misi kepadanya, tanpa menyembunyikan informasi apapun tentang metodenya. Kamu telah membunuh cukup banyak. Truyan tersenyum, sangat mirip dengan gayaku. Luo Feng tercengang. Misi poin tertinggi penguasa domain ditetapkan untuk menguji karakter. Benar Yan, sebagai salah satu anggota tingkat atas dari perusahaan alam semesta virtual, meskipun dia bukan tingkat atas yang sebenarnya, dia masih jelas dalam banyak hal. Dia tersenyum santai dan berkata, lagi pula, mereka tidak bisa menghabiskan uang mereka. Sumber daya untuk memelihara jenius apapun, terutama jika seseorang tidak memiliki keyakinan apapun, sangat egois atau akan menjadi tanggung jawab di masa depan dalam perang wilayah luar atau wilayah rahasia. Luo Feng mengangguk. Seluruh misi harus disinkronkan secara online, mereka akan menilai pandangan Anda, setiap kata Anda, bagaimana Anda berurusan dengan anggota kecil, bagaimana Anda menghukum tokoh besar, Del mempelajari setiap bagian dari Anda. Truyan tersenyum, mereka akhirnya akan menentukan apakah Anda layak untuk diasuh, banyak jenius mutlak dinilai dari tingkat 1 sepenuhnya. Guru, apakah menurut Anda level 1 saya akan dapat melewati 80% penyelesaian? Luo Feng bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Benar kata Yan. Sulit untuk dikatakan? Luo Feng penasaran. Itu karena saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menilai Anda. Truyan menggelengkan kepalanya, ada banyak di antara eselon teratas dari perusahaan alam semesta virtual, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jika itu adalah Kaisar House darah senior Anda, dia mungkin akan memberi Anda skor tinggi. Namun beberapa dari mereka tidak menyukai jenius yang membantai begitu banyak, mereka mungkin memberi Anda skor yang lebih rendah. Setelah semua, Anda membunuh cukup banyak orang yang tidak masuk akal kali ini. Lebih dari 1 juta, dan metodemu kejam, jelas ada rasa haus darah di tulangmu, beberapa anggota eselon atas mungkin tidak menyukainya. Luo Feng terdiam. Jadi bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Itu dia. Guru, Luo Feng tidak ingin memikirkan misi lagi, dia tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Masalah yang sangat penting. Ekspresi Truyan menjadi serius. Luo Feng tercengang. Beritahu aku, selain Yan Zhu, apakah kamu pernah mengganggu orang penting di dojo kapak besar? Truyan dengan hati-hati menganalisis tatapan Luo Feng. Luo Feng tercengang. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya, saya punya masalah dengan Yan Zhu, Anda tahu itu dengan baik. Adapun yang lain, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang besar lain yang saya punya masalah. Kalau begitu itu aneh, benar Yan mengerutkan kening. Mengapa? Luo Feng bertanya, merasa gugup. Truyan berkata dengan serius, makhluk mutlak dari dojo kapak besar, makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada ksatria Sihuo ayah Yan Zhu, ksatria yang tidak akan mati. Dia melewatiku untuk mendapatkan kontakmu, dan secara pribadi ingin menghubungimu. Ksatria abadi, Luo Feng tercengang, siapa dia? Abadi. Judul ini benar-benar menakutkan. Ksatria abadi adalah anggota sejati dari eselon atas dojo kapak besar, dia hidup lebih lama daripada Kaisar Sihuo. Gelar abadi, berarti kemampuannya untuk bertahan hidup sangat kuat, selama periode waktu yang lama dia mengalami banyak kehidupan. Atau situasi kematian namun dia masih hidup. Adapun kekuatan dan posisinya, itu pasti sebanding dengan pemimpin istana Tianxi dari perusahaan alam semesta virtual kita. Benar Yan menekankan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Satria abadi, bertemu dengannya secara pribadi, dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, mengapa dia ingin bertemu? Dan dia adalah eselon atas dojo kapak besar, jika itu adalah perusahaan alam semesta virtual, itu bisa menjadi salah satu yang menyukai para jenius. Namun para raksasa lainnya, mereka tidak akan melakukan ini.
Bahkan jika mereka menginginkan murid, mereka harus melalui manajemen atas internal perusahaan alam semesta virtual untuk melakukannya. Guru Ksatria Abadi adalah puncak kemanusiaan. Truyan menekankan, pencipta dojo kapak besar. Luo Feng membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Pencipta dojo kapak besar? Pencipta tablet kekacauan utama kapak besar? Luo Feng bertanya meskipun dia tahu. Benarian mengangguk. Salah satu harta kemanusiaan, 52 tablet kekacauan, di mana tablet kapak besar berada di peringkat 1, memiliki total 32 level di jembatan surgawi, dan tablet semesta kedua memiliki 30 level. Luo Feng dilatih di tablet 9 alam semesta yang hanya memiliki 27 level. Orang bisa melihat kekuatan hanya dari tablet dan levelnya. Untuk meninggalkan sebuah tablet, seseorang harus menjadi makhluk tertinggi yang mutlak. Tablet kapak besar menduduki peringkat 1. Dan dojo kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual adalah dua eksistensi paling kuat dalam umat manusia. Pencipta dojo kapak besar, tingkat kekuatan itu, yang hanya bisa dibayangkan. Bagi Truyan untuk memanggilnya makhluk puncak sejati umat manusia, itu tidak sulit untuk dipahami. Berengsek, jantung Luo Feng berpacu, pikirannya berkecamuk, kekuatan yang mirip dengan pemimpin istana Tianxi, salah satu dari dojo kapak besar, gurunya adalah makhluk yang bahkan lebih menakutkan. Mengapa makhluk yang begitu kuat ingin bertemu, aku, sosok yang begitu kecil? Luo Feng sangat jelas tentang posisinya. Ada banyak jenius mutlak dari 10.000 era terakhir, selama jumlah waktu yang sama, 10.000 jenius lainnya bisa lahir. Dan alam semesta telah ada untuk waktu yang sangat lama, siapa yang tahu berapa banyak jenius mutlak telah lahir, dengan pertemuan ajaib dan sebagainya. Mereka yang mampu bertahan untuk menjadi seorang ksatria sangat sedikit. Ksatria abadi mungkin bahkan tidak peduli dengan Truyan, apalagi dirinya sendiri. Temui aku, Luo Feng bahkan lebih bingung. Karena kamu belum main-main dengan siapapun, dan tidak memiliki hubungan dengannya, aku bisa santai. Truyan tertawa riang, lanjutkan hidupmu dan tunggu panggilannya. Luo Feng mengangguk. Gurunya pergi, meninggalkannya sendirian di ruang kerjanya menunggu dengan sabar. Takut, penasaran. Itu seperti jika orang normal di bumi diberitahu oleh Presiden Amerika atau Cina bahwa mereka berdua datang secara khusus untuk bertemu dengannya. Setiap detik terasa seperti setahun. Luo Feng tidak tahu apakah dia harus menunggu sehari, sebulan, atau setahun sebelum Undying Night memanggilnya. 3 detik setelah gurunya pergi, dia mendapat panggilan telepon. Nomor anonim, kata Babata. Menghubung. Luo Feng dengan cepat berdiri dan menunjuk ke udara, layar besar muncul dan riak dan gelombang buram memenuhi layar, tekanan kuat memancar dari layar, melanda seluruh ruang belajar, Luo Feng bahkan tidak bisa menahannya saat dia dengan cepat membungkuk. Tidak mampu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, tawa aneh yang menusuk telinga terdengar, hampir seperti kaca yang menggores papan hitam. Tekanan akhirnya berkurang. Baru saat itulah Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat siluet di layar, dia tampak mengenakan baju besi yang aneh, orang bahkan tidak bisa mengatakan itu baju besi, itu seperti sulur tanaman merambat yang membentuknya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang membungkusnya. Tentang dia, matanya bersinar hijau. Luo Feng baru saja bertemu mata dengannya sebelum dia jatuh ke dalam ilusi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Setan yang tak terhitung jumlahnya melolong membuatnya tidak bisa melawan, dalam sekejap, mereka melahapnya. Baru saat itulah Luo Feng bangun. Wah, tawa aneh bergema dari siluet di balik tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang ruang di sekitarnya. Bahkan melalui layar, dia dengan mudah mengguncang ruang alam semesta virtual, mampu menjebakku dalam ilusi. Luo Feng akhirnya merasakan kekuatan dari makhluk absolut ini, meskipun tekadnya kuat, itu masih seperti pedang di rawa yang tak berujung. Pang kecil, tekadmu tidak buruk. Tawa aneh itu bergema. Anda, Luo Feng bertanya dengan hormat. Saya, suara aneh itu naik dengan keras, saya adalah ksatria abadi yang hebat, Anda bisa memanggil saya ksatria abadi, ingat, itu ksatria abadi. Bukan hanya ksatria, Luo Feng terkejut di dalam. Apakah ksatria abadi ini gila? Salam ksatria abadi, Luo Feng membungkuk hormat. Mata hijaunya berkilauan di layar, memindai Luo Feng, tiba-tiba dia dengan marah melambaikan baju besinya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergetar sebelum dia berkata dengan puas, bajingan kecil, kamu adalah pemimpin galaksi Bima Sakti, pemimpin bumi kan? Iya, Luo Feng bereaksi. Bagus. Ksatria abadi yang temperamental aneh itu tertawa aneh, saya ingin membeli Bima Sakti. Jual kepada saya, Anda dapat mengatakan kondisi apapun, selama saya bisa, saya akan menyetujuinya. Bima Sakti, Luo Feng tercengang. Sebuah galaksi kecil, ini adalah anggota eselon atas sejati dari dojo kapak besar, sesuatu yang tidak akan menarik bagi ksatria abadi ini.
Lagi pula, dengan kemampuannya, membangun negara semesta bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Dengan kemampuan ksatria abadi, kamu bisa mendapatkan galaksi Bima Sakti, kapan saja, kata Luo Feng. 1008 negara alam semesta memiliki otoritas mereka, ditempatkan oleh 5 raksasa bersama-sama, saya tidak bisa mengacaukannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di layar bergetar, ksatria abadi tertawa aneh. Karena itu saya akan membelinya dengan sangat normal, Anda adalah pemimpinnya, selama Anda menjualnya kepada saya, itu akan berakhir. Cepat, apakah Anda akan menjual atau tidak? Waktuku sangat berharga, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Luo Feng merasakan tekanan tanpa bentuk. Orang yang berbicara dengannya adalah makhluk mutlak sejati dari alam semesta, seorang ksatria abadi, dan dia memiliki temperamen yang aneh. Saat dia marah, bencana akan terjadi. Luo Feng hanyalah semut kecil-kecil dibandingkan dengan dia. Hanya mengandalkan koneksinya saja, ksatria abadi ini dapat dengan mudah membunuh Luo Feng tanpa jejak. Ksatria abadi. Luo Feng berdiri di depan layar dan membungkuk hormat. Tuan yang baik, apakah saya berani untuk tidak menjual Anda Bima Sakti? Saya bersedia memberi Anda semua planet di Bima Sakti secara gratis, namun saya ingin mempertahankan planet bumi rumah saya. Di layar, ksatria abadi tercengang. Dia berkedip sebentar, saat mata hijaunya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Dia menggosok sulur hitam kehijauan di telinganya sebelum suaranya yang menusuk bergema lagi, kamu menarik. Namun, sejujurnya, saya hanya ingin membeli planet bumi dengan cara seperti ini, saya tidak tertarik dengan planet lain. Luo Feng yang berdiri di sana dengan hormat terkejut. Ingin membeli tanah? Mengapa? Luo Feng bertanya, bumi kecil ini hanyalah planet kehidupan normal, mengapa kamu ingin membelinya? Saya tentu punya alasan. Ksatria abadi tampak gelisah. Tanaman merambat di sekitarnya terbungkus bersama saat dia meraung, apakah kamu akan menjual atau tidak? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk dengan hormat sebelum menekankan, ksatria yang tidak akan mati, ada 1 triliun ras di dalam umat manusia itu sendiri, dan manusia di bumi adalah salah satunya. Sama seperti rumah orang Manka adalah planet Manka, bumi adalah rumah bagi manusia bumi kita. Untuk rumahku, rekan-rekanku semua rela mati. Maafkan ketidakhormatanku, ksatria abadi yang hebat, aku tidak bisa menjual rumahku padamu. Setelah itu, Luo Feng membungkuk lagi, menunggu jawaban ksatria abadi. Kesunyian. Di layar, mata hijau ksatria abadi berkilau, menatap tajam ke arah Luo Feng. Tekanan tak berbentuknya semakin kuat, melewati layar dan menekan tubuh Luo Feng. Itu menyebabkan tubuhnya mulai retak, dengan letupan keras, kaki Luo Feng pecah dan dia terpaksa berlutut. Namun, dia tetap diam dan menunggu jawaban. Wah, berkotek. Tawa marah yang aneh bergema dari tenggorokan ksatria abadi. Di antara mereka yang akrab dengannya, berapa banyak yang berani melawannya? Di antara para ksatria di dojo kapak besar, meskipun banyak yang memiliki temperamen aneh, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keanehan ksatria abadi. Dia bangga dan murung, dan dia menikmati menjelajahi daerah rahasia alam semesta yang berbahaya. Semakin berbahaya mereka, semakin dia menikmatinya. Bahkan para ksatria hebat, di beberapa daerah rahasia alam semesta, harus bersiap cukup lama, mengundang bantuan sebelum menjelajahi daerah itu dengan hati-hati. Ksatria abadi benar-benar berbeda. Dia menganggap tempat-tempat berbahaya ini sebagai permainan. Sering mengunjungi tempat-tempat berbahaya, menjelajahi daerah-daerah yang menakutkan, bahkan para ksatria, pada level mereka, jika mereka menjelajahi daerah-daerah ini tanpa persiapan, cepat atau lambat, mereka akan jatuh. Namun ksatria yang tidak mati. Kemampuan bertahan hidupnya sangat kuat. Bahkan klan serangga dan robot bersama dengan ras kuat lainnya tahu, bahwa ada orang aneh yang tidak dapat mati di antara manusia. Bahkan di dalam banyak wilayah rahasia, dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak membuka negara semesta, tidak membangun sekte dan pasukannya sendiri, dia tidak berjuang untuk kekuasaan atau status. Dia percaya mereka ada di bawahnya. Sebangga dan arogan dia bahkan akan memarahi ksatria lain, dan sangat arogan. Dia senang mengambil risiko, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan tetap menantang mereka. Oleh karena itu setelah mengetahui bahwa ksatria abadi ini ingin berbicara dengan Luo Feng secara langsung, Truyan sangat takut dia harus berbicara dengannya terlebih dahulu, menanyakan apakah Luo Feng telah menyinggung siapapun yang dekat dengan ksatria abadi. Berani sekali, kamu benar-benar berani melawanku. Suara ksatria abadi menembus telinga Luo Feng, matanya seperti 2 bilah dingin, menusuk langsung ke jiwanya. Di layar, Luo Feng berlutut di sana dan berkata dengan hormat, menjual rumah saya, menjual rekan-rekan saya di bumi dan tanah, saya tidak bisa melakukannya, mohon maafkan saya. Ksatria abadi menatap Luo Feng. Luo Feng dengan sabar menunggu. Jalan buntu.
1 detik, 2, 3, 10 detik. Total setengah menit. Hahaha. Tawa ksatria abadi berubah lagi. Itu membuat rambut seseorang berdiri. Pang, kamu benar-benar punya nyali. Tidakkah kamu tahu bahwa dengan membuatku marah, aku dapat dengan mudah membunuhmu? Menyingkirkan jenius kecil sepertimu terlalu sederhana bagiku. Saya tahu, Luo Feng berkata dengan hormat. Saat ia mengobrol dengan ksatria abadi, Luo Feng sudah memikirkan segala macam metode untuk menghadapi situasi tersebut. Kecuali dia dipaksa di jalan tanpa jalan kembali, dia pasti tidak akan menjual bumi. Saat itu menjadi wilayah ksatria abadi. Apapun yang dia lakukan di bumi, Luo Feng tidak akan memiliki kekuatan untuk campur tangan. Bumi adalah rumah bagi manusia bumi, menjual rumahnya dan meninggalkan rekan-rekannya tanpa tempat untuk kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Karena itu, Luo Feng telah memikirkannya, tidak peduli apa, dia adalah seorang jenius mutlak dari perusahaan alam semesta virtual. Dan meskipun ksatria abadi itu memiliki posisi dan kekuatan yang sangat tinggi, dia masih dari dojo kapak besar. Jika dia ingin membunuh Luo Feng, itu akan menjadi penghinaan bagi perusahaan alam semesta virtual, dan itu akan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Kemungkinan ksatria abadi membunuh Luo Feng sangat rendah. Tentu saja, dengan temperamen yang aneh seperti miliknya, Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menebak apa yang akan terjadi. Undying Knight benar-benar bisa bergerak untuk membunuhnya, itu sangat sederhana untuk orang seperti dia. Jika aku tidak menjual rumahku padanya, dia pasti ingin membunuhku. Lalu, aku harus membiarkan Dylan segera membawaku dan berteleportasi melalui negara dewanya ke bumi, pikir Luo Feng. Bumi adalah rumahnya, untuk bergegas pulang ke bumi secepat mungkin, Luo Feng telah membiarkan Dylan menempatkan item sebagai penanda di sana. Setelah kembali, aku akan segera menyimpan bumi di dunia internalku, pikir Luo Feng. Memang ada contoh ketika sebuah planet ditempatkan di dunia lain. Dunia internal Luo Feng cukup besar, ia bisa menahannya. Sama seperti planet Manka yang disimpan di negara dewa. Ngomong-ngomong, beberapa ratus tahun yang lalu, bumi masih belum menyatu dengan alam semesta, mereka masih bisa menjalani kehidupan yang bahagia di sana. Bahkan lebih aman di dunia internalku. Juga, tubuh bumiku akan segera menuju wilayah utama perusahaan alam semesta virtual. Klan Mosa akan mengambil inti utama dan menjadi manusia normal, bersembunyi di planet kehidupan negara alam semesta yang jauh. Dengan kemampuan cloningnya, itu tidak akan ditemukan jika itu bersembunyi di planet-planet dengan sebagian besar hanya tingkat bintang. Ketika itu terjadi, jika ksatria abadi ingin membunuhku, dia harus menuju ke wilayah asal. Aku benar-benar ingin melihat apakah dia berani menyerbu wilayah utama dan menyerang. Jika dia berhasil, yang kuat anggota perusahaan alam semesta virtual akan lebih baik mati. Bagaimanapun, ini adalah wilayah utama. Jika mereka dibunuh oleh ksatria abadi, aku juga bisa menyerah sepenuhnya pada perusahaan alam semesta, pikir Luo Feng. Bahkan jika dia membunuh tubuh bumi, kekuatanku yang sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Kaisar Yanzu tersenyum puas. Bagaimana tidak? Kembali ketika dia mengatur seseorang untuk meninggalkan salah satu kristal abadi di sana, itu untuk mempersiapkan kapan dia bisa datang dan berurusan dengan Luo Feng suatu hari nanti. Tindakan kecil ini sebenarnya memungkinkan dia untuk membantu ayahnya sekarang. Bumi ini terletak di lokasi terpencil. Tidak ada mayat hidup lain di bawah ksatria lain yang akan meninggalkan penanda mereka di sini. Seorang lelaki tua berambut giok dengan satu tanduk tertawa. Tanpa penanda, mereka tidak memiliki cara untuk berteleportasi melalui negara dewa. Oleh karena itu, kami pasti yang tercepat. Haha, senyum Yanzu semakin lebar. Seorang wanita lapis baja hitam dengan sisik di wajahnya mengangguk. Jika ksatria lain mengirim orang-orang mereka ke sini, mereka masih harus berteleportasi melalui negara dewa mereka ke tempat terdekat sebelum terbang perlahan di atas kapal. Bintang Black Dragon Mountain, itu adalah medan bintang yang sangat normal, dengan hanya 2 kematian. Berapa banyak dari bawahan ksatria yang bahkan meninggalkan jejak? Mereka harus meninggalkan spidol di suatu tempat. Hanya melalui itu mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa mereka. Kembali ketika Dylan membawa Luo Feng sebelumnya, dia harus berteleportasi ke titik tertentu di negara alam semesta sebelum naik kapal dan terbang sebentar sebelum mencapai planet Kubagyo. Yang lain mungkin akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari untuk sampai ke sini. Suara serak terdengar dari kadal pemberani kurus seperti manusia. Senior Yanzu, Anda memberi perintah tentang apa yang harus kami lakukan di bumi ini. Kami berlima pasti akan menyelesaikan pesanan Anda, kata wanita berbaju hitam itu. Karena kalian semua setuju dengan ini, maka aku akan memberikan perintah. Yanzu tersenyum. Sebanyak 6 kematian tingkat kaisar di bawah ksatria Sihuo telah datang, bersama dengan 12 kematian tingkat resmi. Meskipun Yanzu dianggap yang terlemah di antara kaisar lainnya,
dia memegang senioritas seperti ayahnya bahkan sebelum dia menjadi abadi. Dan Undiying tingkat kaisar lainnya, hampir semua dari mereka diterima setelah ksatria Si Huo menjadi seorang ksatria. Karena itu, Yanzu dianggap di antara para murid di bawah ksatria Si Huo, senior kedua. Buna, Yanzu tiba-tiba berteriak. Yang mulia, seorang pria botak lapis baja perak tinggi dan kokoh langsung muncul dan membungkuk. Dengan begitu banyak kematian tingkat kaisar di sini, Luo Feng mungkin tidak berani menunjukkan dirinya, dan dia juga memiliki masalah denganku sebelumnya. Kali ini, perintah ayah mutlak, kita perlu membeli bumi dengan mudah tanpa metode yang rumit. Kamu pergi dan temukan cara menarik Luo Feng untuk bertemu denganmu. Yanzu memerintahkan, mengejek, bahwa Luo Feng adalah penduduk asli saat lahir, dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa bumi itu istimewa. Bahkan ayahku dan ksatria alam semesta lainnya baru saja mengetahuinya, bagaimana dia tahu? Membelinya dari dia seharusnya mudah. Misalnya, Anda bisa mengatakan kepadanya bahwa Anda ingin membeli galaksi Bima Sakti. Dengan cara ini kita dapat menghindari mengisyaratkan kepadanya tentang bumi yang istimewa. Yanzu tertawa. Dipahami. Pria botak itu menjawab. Lanjutkan. Yanzu memerintahkan, saat ada berita, beritahu saya. Ya, pria botak itu menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang. Juniorku, kita tidak perlu membiarkan Luo Feng menemukan kita ketika dia kembali ke bumi. Mungkin ada beberapa masalah ketika Buna menariknya keluar, mari kita semua pergi keluar angkasa untuk saat ini. Yanzu melihat ke sekelilingnya, tatapannya mendarat pada pria tua bertanduk tunggal berambut giok, junior ke-9, kami akan mengandalkanmu. Haha, orang tua itu tertawa. Meskipun ada 6 kematian tingkat kaisar, hanya dia yang bisa menggunakan teleportasi. Energi abadinya segera menelan kelompok abadi. Ayo pergi, Su. Kelompok yang tidak mati seketika menghilang dari bumi dan muncul 1 tahun cahaya jauhnya di ruang yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa lemah kemampuan pendeteksiannya, dia tidak akan bisa menemukan kita dalam jarak 1 tahun cahaya. Pria tua itu berkata dengan percaya diri. Haha, Yanzu dan kaisar tingkat kematian lainnya semua tertawa, 11 orang tingkat resmi lainnya hanya berdiri di sana dengan patuh. Kelompok Undiyings mengobrol di dalam ruang yang luas, menunggu Buna mengirim pesan. Saat mereka menerimanya, mereka bisa langsung berteleportasi kembali ke bumi. Bumi, benua Eresia, Cina, kota Yangzhou. Ada hampir 10.000 orang yang tinggal di kediaman Luo. Anggota keluarganya bahkan tidak mencapai 30.000, kebanyakan dari mereka bertugas mengelola galaksi Bima Sakti dan melakukan bisnis dengan keluarga kuat lainnya. Dengan posisi utusan pengawas Luo Feng, terlalu mudah bagi mereka untuk melakukan bisnis. Meskipun keluarga mereka kecil, status mereka sangat tinggi. Pertama, Susin tinggal di bumi, bersama dengan orang tua Luo Feng, saudaranya Luo Hua dan kedua anaknya. Anak-anak sering menjelajahi alam semesta tetapi masih tinggal di rumah mereka untuk waktu yang lama. Bungkam, bungkam. Di padang rumput yang luas di kediaman Luo, dengan pandangan sekilas, ratusan bayi merangkak, beberapa berteriak memanggil ibu mereka. Susin berdiri di kejauhan tersenyum pada mereka. Ratusan bayi ini adalah sebagian kecil dari bayi yang baru lahir di keluarga Luo. Lagi pula, dengan pertumbuhan ratusan tahun, garis keturunannya sendiri memiliki keturunan ratusan ribu. Setiap tahun, jumlah bayi baru lahir adalah jumlah yang sangat besar. Ratusan ini adalah bayi dari para elit, jika tidak, bagaimana mereka memiliki hak untuk tinggal di kediaman yang sebenarnya? Tidak ada cara. Setelah sebuah keluarga tumbuh besar, terutama selama ribuan tahun. Cina memiliki 5.000 tahun sejarah dan budaya. Jika sebuah keluarga berkembang lebih dari 1.000 tahun, dengan cukup tanah, makanan, sumber daya dan mampu menikah banyak, maka jumlahnya akan jauh melebihi jumlah seluruh penduduk bumi. Alasan mengapa populasi bumi sangat kecil terutama karena ada batasan tanah dan makanan. Populasi yang besar berarti akan ada aturan yang lebih ketat, perbedaan tingkat dan status dalam keluarga. Gemuruh, tekanan tak berbentuk melanda seluruh Luo Residence. Siapa? 11 siluet naik ke langit, itu adalah 11 penguasa sektor yang ditempatkan di sana. Mereka melihat sekeliling dengan marah. Di sana berdiri di langit dan memandangi pria berbaju baja botak yang tinggi dan kokoh. Dia tersenyum pada mereka, memberikan tekanan tanpa bentuk, kehadirannya seperti matahari yang menyilaukan. Tuhan, untungnya dia mengendalikan tekanannya dan hanya menggunakannya sebagai peringatan. Kalau tidak, bayi-bayi itu mungkin akan mati. Abadi, salah satu penjaga penguasa sektor meraung. Ini adalah kediaman utusan pengawas Departemen Ganwu Luo Feng. Kami berada di bawah perintah dari perusahaan alam semesta virtual dan merupakan anggota dari tim pengawalnya. Mengapa kamu datang ke sini? Aku ingin bertemu Luo Feng. Matahari botak seperti pria tersenyum, menatap ke bawah, fokus pada Susin, dengan lambaian tangannya.
Susin naik ke langit dan terbang ke arahnya, tidak bisa melepaskan diri. Tekanan pria botak itu menyelimuti seluruh kediaman saat dia tersenyum. Aku hanya ingin bertemu Luo Feng, sesederhana itu. Jangan membuatku marah, kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Alam semesta virtual, wilayah primal Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Luo Feng berada di ruang kerjanya, percakapannya dengan ksatria abadi sebelumnya telah membuatnya terganggu. Bumi, ksatria abadi sudah menjadi salah satu eselon atas sebenarnya dari dojo kapak besar. Posisinya sangat tinggi. Dia sebenarnya secara pribadi mencari saya untuk membeli tanah. Luo Feng mengerutkan kening dan merenung. Apa yang istimewa dari bumi asalku? Papan black metal misterius yang kutemukan sebelumnya sudah menunjukkan bahwa bumi memang istimewa, namun guruku Huyan Bo mengendalikan bumi begitu lama. Namun, aku belum pernah mendengar apapun tentangnya. Menjadi istimewa dari Babata, dan dalam sejarah kemanusiaan kita di bumi, tidak ada tempat yang mengejutkan. Luo Feng curiga. Tiba-tiba, permintaan panggilan berturut-turut muncul di layar di sampingnya. Babata berteriak, putramu Luo Ping, bersama dengan Bai Kalo, Divan dan penjaga penguasa sektormu, dan ayahmu Luo Hongguo. Mereka semua memanggilmu. Masukkan semuanya. Ekspresi Luo Feng berubah. 10 layar muncul di ruang kerja, banyak siluet muncul di hadapannya, semuanya dari bumi. Ayah, cepat kembali, ibu telah ditangkap. Seorang abadi datang ke sini. Tuan, keabadian telah datang, ini rekamannya. Yang mulia Luo Feng. Segala macam suara tergesa-gesa dan cemas bergema. Luo Feng fokus pada semua 10 sekaligus, langsung memilih inti dari apa yang mereka semua katakan, sambil menonton rekaman itu. Ekspresinya segera berubah, memanggil Dilan. Yang mulia, Dilan menatap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Lihat, Luo Feng menunjuk ke 10 layar di depannya, banyak diantaranya memutar ulang rekaman yang dikirim Luo Ping dan Divan kepadanya. Ini abadi, tingkat resmi, pejabat Burning Heart abadi Buna. Dilan langsung mengenalinya. Meskipun ada banyak kematian di alam semesta, mayat hidup memiliki ingatan yang luar biasa, mereka biasanya mampu mengenali sejumlah besar orang lain. Dia menangkap anggota keluargaku. Ekspresi Luo Feng berubah. Ayo pergi ke bumi sekarang? Ya, Dilan bahkan tidak berusaha menghentikannya. Kapal planet Yunmo yang terbang di alam semesta yang gelap dengan cepat melewati perjalanan alam semesta kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Setelah itu, melalui teleportasi negara dewa, ia memasuki negara dewa Dilan dan akhirnya berteleportasi ke Tata Surya. Tata Surya, Mars. Cahaya kabur berdesir di angkasa dan kapal segitiga berwarna darah muncul, itu adalah kapal planet Yunmo. Karena bumi adalah rumah Luo Feng, untuk bergegas kembali pada saat krisis, Dilan telah menempatkan penanda di bumi.